Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera mengeluarkan Perpu tentang pilkada langsung. Nah, apakah Perpu ini akan cukup ampuh untuk membatalkan undang-undang pilkada yang sudah disahkan oleh DPR pada 26 September lalu? Untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Saan Mustafa sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat dan juga ada Erianto Nugroho selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Selamat pagi. Mungkin saya akan mulai dulu dari Mas Saan ya. Mas Saan, ini kalau misalnya kita amati gitu ya, pergerakan dari Demokrat dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kayaknya Presiden SBY kok gonta-ganti keputusan terus gitu. Apa yang sebetulnya terjadi sih dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau ketum Anda? Ya, enggak. Pertama memang dari awal Pak SBY itu kan sudah jelas sikapnya, yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Jadi di tengah-tengah ada dua kubu antara pilkada DPR dan pilkada langsung. Kita Partai Demokrat dalam ini Pak SBY mengambil opsi bahwa pilkada langsung harus tetap kita pertahankan, tapi upaya-upaya perbaikan itu tetap harus kita lakukan. 10 syarat. Karena kalau pilkada langsung dibiarkan seperti hari ini juga banyak sekali dampak-dampak buruknya kan itu. Tapi akhirnya kan kemarin tanda tangan, tapi sekarang ganti lagi Perpu gitu. Apa yang terjadi di pikiran kalau tanda tangan kan memang kalau undang-undang sudah disahkan oleh DPR, Presiden kan harus tanda tangan. Kalau misalnya dalam 30 hari tidak ditanda tangan, undang-undang itu sudah berlaku dengan sendirinya. Nanti Mas Eri yang akan menyampaikan. Nah, ini ada situasi sekarang ketika pasca undang-undang ini disahkan oleh DPR, situasi masyarakat ini kan menjadi ada hiruk-pikuk politik kan, penolakan terhadap undang-undang pilkada yang oleh DPRD itu kan mendapatkan penolakan yang terus bergelombang dan menjadi lebih besar. Itu satu hal. Yang kedua juga ada soal kegentingan memaksa ini kan tidak hanya dilihat dalam konteks bagaimana respon publik dan sebagainya, tapi kan untuk menyelamatkan masa depan demokrasi ini juga kan menjadi penting. Karena memang masyarakat marah banget tuh. Pertama masyarakat, yang kedua. Tapi yang lebih substansif adalah bagaimana masa depan demokrasi itu tetap kita pertahankan. Demokrasi kan tidak boleh mengalami kemunduran dan sebagainya. Nah, maka Presiden yang menurut saya memang yang paling rasional dan paling hari ini yang bisa menjawab dari berbagai tuntutan masyarakat itu adalah Perpu. Baik. Mas Eri, seberapa ampuh kira-kira atau dahsyat Perpu ini bisa membatalkan UU Pilkada yang kemarin sudah disahkan oleh DPR? Ya, kalau Perpu memang dikatakan dalam konstitusi fungsinya untuk keadaan kegentingan memaksa ya. Kita harus lihat isi Perpunya seperti apa. Tapi memang dia sifatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi memang jelas gunanya begitu. Tapi sebelum bicara jauh tentang Perpu, mungkin kita harus lihat asal-muasal Perpu ini yang tadi disebut kegentingan memaksa ini sebabnya apa. Kalau kita runut ke belakang, ini kan awalnya dari RUU Pilkada yang merupakan diinisiasi juga oleh pemerintah. Dan menurut konstitusi pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 itu harus melalui pembahasan bersama dan persetujuan bersama Presiden dan DPR. Nah, Presiden sebetulnya sudah dianggap hadir di dalam persidangan karena di situ ada Mendagri yang memegang surat Presiden atau surpres. Di situ hadir, tidak pernah menarik diri, tidak pernah menyatakan keberatan atas materi-materi, bahkan mengajukan 2 opsi. Dan bersedia maju sampai ke pembicaraan tingkat 2. Berarti bisa dibilang di situ bahwa Presiden sudah setuju dengan 2 opsi. Nah, kalau kita tarik ke pembicaraan Perpu, jadi aneh dan tidak wajar kalau kemudian sekarang Presiden menyatakan ada kegentingan memaksa atas suatu kebijakan yang dia buat sendiri. Itu ada suatu inkonsistensi di sana kalau saya melihatnya. Tapi kira-kira kalau misalnya kita melihat ada inkonsistensi di Presiden SBY begitu ya. Tapi sekarang kan akhirnya dia memang sudah merencanakan akan merilis Perpu itu. Nah, kalau misalnya kita mau benturkan begitu ya, mau kita cek ke DPR karena kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saya bisa mengeluarkan Perpu tapi kan nanti akan dicek lagi di DPR. Sedangkan konstelasi politik di DPR juga Koalisi Merah Putih masih juga tetap mendominasi gitu. Nah, kira-kira sudah terprediksi bukan hasilnya? Jadi memang Perpu itu hak Presiden yang sifatnya subjektif Presiden yang keobjektivitasnya akan diuji di DPR. Jadi saya yakin semua juga sudah paham soal itu dan hitung-hitungan di DPR tentu konstelasi ini nanti mungkin Pak Saan yang bisa lebih menjelaskan bagaimana
perbandingan koalisi dan kemudian hasil yang mungkin bisa keluar gitu ya. Apalagi sudah ada respon-respon sejak Pak SBY kemarin menyatakan keluar Perpu, sudah ada juga penolakan bahkan rencana mau judicial review dan seterusnya. Jadi saya kira kita harus pertanyakan Perpu ini emang menyelamatkan kegentingan mengenai demokrasi atau sebenarnya sekedar menyelamatkan citra Pak SBY di ujung akhir masa jabatannya. Tanggapan Anda Mas Aan mengenai hal itu? Ya, yang saya paling ini adalah tentu yang utama adalah menyelamatkan masa depan demokrasi. Bahwa dari situ ada impact ya, misalnya bahwa nama Pak SBY akan kembali restorasi gitu ya. Ya, baik misalnya dari kecaman publik ya misalnya. Itu kan impact dari komitmen Pak SBY terhadap masa depan demokrasi. Nah, tentu memang Perpu itu kan nanti harus disetujui oleh DPR. Iya. Komposisi DPR kan di 2014-2019 itu kan sudah berubah. Demokrat bukan lagi mayoritas di sana. Demokrat kursi yang keempat. Tapi kalau dilihat dari komposisi antara koalisi Merah Putih dengan koalisi PDIP, Indonesia Hebat, ini kalau nanti Indonesia Hebat ditambah dengan Demokrat, karena hampir punya dalam pembahasan undang-undang pilkada ini kan klasternya kan hampir mirip ya. Yang beda itu kan soal 10 syarat itu. Jadi Anda mengatakan bahwa Demokrat akan ke kubu Indonesia Hebat begitu, tidak lagi netral? Ini untuk soal undang-undang pilkada dalam soal Perpu ini kan pasti akan mengelompok lagi kan, berdasarkan kali ini akan vokat lagi kan Pak? Maksudnya akan satu suara begitu? Karena ini kan di Perpu kan nanti Pak SBY kan pasti akan memasukkan 10 syarat itu. Di dalam Perpu itu Pak SBY akan memasukkan 10 syarat termasuk uji publik terhadap integritas dan kompetensi. Tentu integritas dan kompetensi dalam hal uji publik ini juga nanti kan agak diturunkan nanti dalam bentuk peraturan pemerintah, bentuknya seperti apa. Nah, di 10 syarat itu dimasukkan dalam Perpu dan itu kan menjadi salah satu yang menjadi opsinya Partai Demokrat. Nah, tentu Partai Demokrat akan mengawal apa yang menjadi keputusan Presiden dalam ini Perpu yang akan diperjuangkan secara politik di DPR. Bagaimana dengan reaksi dari Koalisi Merah Putih? Koalisi Merah Putih tentu akan mempertahankan. Bukan, maksudnya posisi Partai Demokrat di depan Koalisi Merah Putih, berarti sekarang berseberangan begitu? Enggak, emang dari awal Partai Demokrat sudah menentukan posisinya itu sebagai kekuatan yang independen. Tidak tergabung dalam Koalisi Merah Putih maupun tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Demokrat itu memposisikan sebagai penyeimbang, sebagai bandul yang bisa aja dalam waktu tertentu bersama-sama Koalisi Merah Putih, juga bisa bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Hebat. Jadi sifatnya adalah berdasarkan isu atau setting agenda. Jadi per agenda ya beda, bisa ganti posisi gitu ganti ya? Posisi. Oke. Itu yang paling diindikan oleh Demokrat. Oke, baik. Mas Eri, sekarang kan sudah muncul reaksi juga kan terutama dari Koalisi Merah Putih yang nanti kita akan bawa ke MK gitu. Memang possibility-nya seperti apa sih bahwa Perpu dari Presiden SBY ini bisa kembali lagi dimentahkan lewat MK? Yang jadi kunci sebenarnya penilaian atas kegentingan memaksa. Mahkamah Konstitusi di tahun 2009 pernah merincikan putusan di Mahkamah Konstitusi apa saja sebetulnya yang dimaksud dengan kegentingan memaksa. Turunannya yang pertama adalah yang dimaksud kegentingan memaksa dia ada kondisi mendesak yang perlu direspon secara cepat. Yang kedua ada kekosongan hukum yang perlu diisi. Yang ketiga kekosongan hukum itu hanya bisa diisi di luar prosedur yang biasa dilakukan. Nah, di sini akan dinilai oleh DPR apakah kegentingan memaksa itu terpenuhi atau tidak. Kalau menurut Anda dari 3 itu apakah Perpu dari Presiden ini memenuhi 3 syarat itu? Saya memandang tidak memenuhi. Tidak memenuhi? Iya, karena menurut saya kalau saran atau tawaran dari saya adalah jalan keluar dari kontroversi RUU Pilkada ini yang pertama adalah publik bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi yang haknya sudah dijamin di konstitusi juga. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan baru yang sebentar lagi datang yang harusnya segera mendorong RUU Pilkada baru untuk merevisi ini. Jadi konstelasinya akan sama saja dengan Perpu sekarang dan nanti akan dibahas juga di DPR. Mendingan pemerintahan baru Jokowi JK mengajukan RUU yang juga tentu akan menghadapi tantangan konstelasi yang sama. Jadi saya memandang Perpu ini yang nanti juga akan dibahas
di akhir masa jabatan, pertama tidak wajar karena itu usulan Presiden juga di awal dan sudah setuju, inkonsisten, cenderung hanya menyelamatkan citra, dan kemudian saran saya lebih baik pemerintahan baru yang membuat RUU baru untuk perubahan. Nah, Perpu ini kan munculnya kan di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian nanti anggota DPR juga akan menjadi anggota DPR yang baru, mungkin dengan beberapa wajah lama begitu ya. Berarti ini nanti sama saja seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan PR atau beban tambahan ke Presiden Joko Widodo? Ya, saya kira ada istilah lame duck situation ya. Jadi di mana lame duck itu istilah di politik di mana pejabat yang sudah di masa akhirnya mengambil kebijakan seperti diskusi waktu kemarin Undang-Undang MD3 misalnya. Sebetulnya ini bukan soal hukum, tidak ada larangan untuk mengambil kebijakan seperti ini. Tapi ini soal etika. Apakah pejabat publik yang ada di akhir masa jabatannya bisa mengambil kebijakan yang sedrastis ini yang akan berdampak kepada pemerintahan berikut. Ini kan tinggal beberapa hari juga begitu. Draft perpunya juga belum keluar tuh, Mas Aan? Minggu depan mestinya udah dikirim ke DPR ya. Jadi kan gini, saya juga ingin garis bawahi. Pertama terkait dengan soal Perpu. Perpu juga salah satu yang menjadi tuntutan dari publik hari ini ya. Bahkan itu tuntutan dari publik terkait Perpu itu sudah diwacanakan setelah RUU ini disahkan, itu kan menjadi wacana, menjadi tuntutan. Dan tentu Pak SBY harus merespon. Yang kedua terkait misalnya nanti revisi undang-undang pilkada ini oleh pemerintahan baru, ini kan akan memakan waktu yang cukup lama kan nanti. Itu kan harus masuk prolegnas dan sebagainya. Nanti apakah nanti dipansuskan? Ini akan RUU pilkada itu kan udah hampir 2 tahun ya, seri 2 tahun. Ini baru selesai. Lalu masa depan Perpu ini bagaimana kalau misalnya Pak SBY nanti 20 kalau Perpu itu kan biasanya gini, Perpu itu kan menjadi lebih cepat begini. Perpu itu nanti, Perpu Undang-Undang Pilkada ini ketika draft ini dimasukkan ke DPR, nanti DPR itu akan melimpahkan ke komisi terkait. Misalnya dulu ada Perpu soal ke KPK, Perpu soal KPK. Presiden masukkan Perpu, dimasukkan ke Komisi 3 dalam 1 kali masa sidang, bahkan tidak lama dalam masa sidang, setengah masa sidang aja itu bisa selesai, langsung dibawa ke paripurna. Nah, saya yakin ini akan diberikan ke Komisi 2. Komisi 2 dalam masa sidang pertama, Oktober sampai Desember ini akan membahas soal Perpu. Dan di bulan Oktober itu sudah bisa dibawa ke paripurna. Bisa jadi paripurna pertama di masa sidang paripurna kedua ya, nanti di DPR periode baru ini itu salah satu agendanya adalah Perpu. Dan semoga cepat selesai. Kalau misalnya menurut Mas Eri, konklusi saja Mas, solusi terbaik permasalahan ini bagaimana? Ya, yang dari saya seperti saya sampaikan tadi, publik ke MK bisa dengan semangat-semangatnya, dan tuntutan publik bukan Perpu, Pak. Tuntutan publik adalah pilkada langsung. Jadi, dan sekarang sedang banyak yang berinisiatif untuk pergi ke MK. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan baru membuat revisi RUU. Tentu kita sadar bahwa akan ada 200-an pilkada kira-kira di bulan Oktober, ya di 2015 bulan Oktober. Saya memandang bahwa masih bisa untuk mengajukan RUU baru dengan proses yang demokratis. Karena kita harus hati-hati betul dan cermat betul dalam menggunakan instrumen Perpu ini. Perpu adalah instrumen darurat, instrumen yang suatu yang genting, tidak bisa terhadap setiap situasi kemudian Presiden mengeluarkan instrumen seperti ini. Dia bisa untuk mengembalikan hak, tapi publik perlu ingat bahwa Perpu juga bisa digunakan abusive untuk mencabut hak. Jadi kita harus hati-hati ketika meminta Perpu atau apalagi merespon terhadap Perpu. Jangan terlalu sering berharap pada Presiden mengeluarkan Perpu. Gitu ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Erianto Nugroho, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan juga Mas Aan Mustafa selaku Wasekjen Partai Demokrat. Nah, berikutnya kami akan hadirkan informasi seputar subsidi yang dicabut. Tarif kereta ekonomi akan kembali naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Indonesia Morning Show.